sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda, saudara-saudari, adik-adik sekalian, kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain, yaitu karunia untuk bisa tiba di malam ke-28 Ramadan. Dan bukan cuma sekedar kita tiba di malam ke-28, tapi juga kita bisa mengisi malam ke-28 ini dengan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis zikir, majelis ilmu, di mana kita di sini insya Allah akan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan di malam ke-27 kemarin. Karena begitu pentingnya tema ini, kita merasa perlu sungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan ini menjadi sesuatu yang bersejarah dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi pemenang sejati. Dan ketika kita ingin menjadi pemenang sejati, maka kita harus tahu ilmunya. Kita harus ngerti ilmunya. Seperti yang saya sampaikan tempo hari, bagaimana orang-orang yang mengikuti detik-detik Ramadan dengan penuh semangat, itu akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan itu hanya akan didapatkan kalau kita memiliki kesungguhan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, karenanya mari sama-sama kita memulai kajian ini dengan terlebih dahulu membukanya dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, kita akan meminta kepada Allah terlebih dahulu, memohon pertolongan Allah terlebih dahulu, agar ilmu yang kita bahas betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul-betul mendatangkan kemaslahatan dunia dan di akhirat buat kita semua, ilmu yang betul-betul bisa memberikan kebahagiaan, memberikan kemuliaan kepada kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha
Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin. Tidak tahu apa jadinya ya Allah. Kalau sampai 27 hari Ramadan yang kami lalui sampai malam yang ke-28 ini, amalan-amalan ibadah kami, amal soleh kami, doa-doa kami tidak ada yang kau terima ya Allah. Dan dosa-dosa kami belum kau ampuni ya Allah. Sementara kami tahu begitu banyak dosa-dosa kami, kezaliman kami, kelalaian kami. Bahkan dalam beribadah pun kami lalai dari mengingat kebesaran-Mu ya Allah. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin, sementara waktu yang kami miliki hanya tinggal sesaat lagi ya Allah. Tidak lama lagi ya Allah. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin, Engkau yang maha pemurah, Engkau yang maha pengasih penyayang, tidak akan membiarkan kami berada dalam kebodohan, berada dalam kerugian dan penyesalan ya Allah. Karenanya tolong kami ya Allah malam hari ini ya Allah. Kami ingin sungguh-sungguh meminta kepadamu bimbingan agar kami bisa lebih gigih mengisi detik-detik Ramadan ya Allah. Dengan amalan-amalan terbaik kami ya Allah. Karena Engkau yang bisa menolong kami ya Allah. Engkau yang bisa membukakan pintu hati kami ya Allah. Allahumma rabbana 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 balighna lailatul qadri. Balighna lailatul qadri. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Di hari-hari terakhir Ramadan ini ya Allah, jadikan Lailatul Qadar sebagai anugerah terdahsyat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Inilah kami ya Allah yang menunjukkan kesungguhan kami, menunjukkan usaha kami, menunjukkan effort kami untuk hadir dalam majelis ilmu yang Kau pantau, yang Kau saksikan, yang Kau rekam, yang Kau catat ini ya Allah. Allahumma rabbana ya arhamar rahimin, menjadikan majelis ilmu ini betul-betul menjadi majelis ilmu yang memberikan nilai yang sangat mendalam tentang kesadaran kami bahwa yang kami butuhkan adalah ampunan-Mu. Yang kami butuhkan adalah pengabulan doa-doa ya Allah. Yang kami butuhkan adalah Engkau merahmati kami ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghits asli lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa ila ahadin min khalqik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum semua Allah muliakan. Mudah-mudahan dengan kita memulai kajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tercurah hidayah yang kita butuhkan. Dan mari sama-sama kita mulai masuki kajian kita, melanjutkan pertemuan di malam yang kemarin. Insya Allah mudah-mudahan kita bertekad dan berniat ya, dengan kita mau duduk aja begini di majelis ilmu ini meskipun hanya secara online, Allah menggugurkan dosa-dosa kita dari setiap detik yang kita lalui. Selain ini kita juga menggunakan malam hari ini nanti untuk tilawah Quran, untuk berzikir. Namun sebaik-baiknya zikir adalah zikir ilmu, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemarin kita sudah sampai kepada tanda-tanda yang kedua. Tanda-tanda tentang sukses atau gagalnya ibadah Ramadan kita. Kalau tanda-tanda ini betul-betul menjadi perhatian kita, kita serius memantau tanda-tanda ini dalam diri kita, maka kita sudah menjadi orang-orang yang memiliki sifat ketakwaan.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu waspada, selalu mengamati langkah-langkah kehidupannya. Dia selalu hati-hati terhadap apa-apa yang sudah dilakukan. Dia tidak akan membiarkan langkah-langkah yang sudah dilaluinya itu akan mendatangkan kerugian. Dia tidak akan mau sedikit pun detik-detik yang berlalu itu tidak menambah amal kebaikan. Nah, itulah yang seharusnya kita miliki di hari-hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan ini. Yaitu kita waspada. 27 hari Ramadan kemarin, apakah sungguh-sungguh amalan kita adalah amalan-amalan terbaik? Sudahkah kita betul-betul melakukan amalan itu dengan ikhlas? Sudahkah kita betul-betul menjalani amalan-amalan itu dengan khusyuk, dengan merasakan kenikmatannya? Bahkan kita juga bertanya, sudahkah selama 27 hari, 27 malam kemarin, kita meneteskan air mata? Kalau ini tidak terjadi pada kita, na'udzubillah, mohon maaf, kita nggak bisa mengklaim sebagai orang-orang yang berhasil di dalam ibadah Ramadan. Mohon maaf. Begitulah faktanya. Dan kemarin kita juga dalam pengantar sudah menjelaskan betapa dalam urusan dunia saja, kita itu begitu menggunakan jiwa dan raga kita itu sepenuh hati. Ketika melakukan sebuah perjalanan atau mengikuti sebuah permainan, kita akan serius, akan sungguh-sungguh. Mohon izin saya sedikit ulang untuk menegaskan dan untuk membuat kita bisa lebih meresapi. Kalau kita lagi bermain bola misalnya laki-laki, dan kemudian kita larut dalam suasana kejiwaan, pertarungan, pertandingan itu, kita takut kalah atau kita khawatir kemenangan kita akan tersalib, maka kita akan betul-betul mengamati, wah ini golnya udah berapa nih, waktunya berapa lama lagi nih. Pertanda kita memang menganggap penting pertandingan itu. Artinya apa? Artinya kalau sekarang diibaratkan kita sedang bermain, melakukan permainan olahraga, dan kemudian waktunya sudah tinggal sebentar lagi, sementara kita, ya, skor kita itu masih jeblok, maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan lebih gigih, kita akan tanggalkan dan tinggalkan urusan-urusan yang lain, yang tidak mendatangkan pahala, yang tidak mendatangkan kemanfaatan, yang nggak berguna sama sekali. Kita akan isi detik-detik itu dengan hal-hal yang terbaik, yang Allah ridhoi. Nah, hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Dengan kita melihat tanda-tanda sukses dan gagal dari Ramadan ini, akhirnya kita bisa memperbaiki diri. Oh, kemarin saya belum melakukan ini. Kemarin saya belum melakukan itu. Oh, saya harusnya begini. Saya harusnya begitu. Nah, kaum muslimin yang Allah muliakan, maka sekarang kita akan lihat lagi tanda-tanda yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama kemarin, bahwa orang-orang yang bertakwa itu, yang itu berarti menunjukkan keberhasilan dalam ibadah Ramadan, dia memiliki tanda-tanda yang pertama, yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang keimanannya akan mengalami peningkatan, menjadi lebih kokoh. Dan keimanan yang kokoh itu ternyata berbasis pada pemahaman, pengenalan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengaku beriman tapi tidak memiliki pemahaman tentang ma'rifatullah yang baik, maka keimanan kita adalah keimanan yang rapuh. Keimanan itu berpijak dari sejauh mana kita mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Mengenal bukan hanya dalam pengertian kognitif, pengetahuan, tapi mengenal sampai kepada tingkat rasa.
sampai kepada sentuhan batin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah singgung ya, begitu banyak dan begitu luas ilmu ma'rifatullah ini. Dan di antara yang paling dasar adalah, yang paling sederhana adalah kita mengenal Allah dari segi namanya. Kalau kita selama ini sudah puluhan tahun menyembah Allah, menyebut nama Allah sudah ratusan bahkan jutaan kali, tapi belum tahu kandungan apa yang ada di balik lafzul jalalah, kalimat Allah itu, maka kita berarti belum punya ma'rifatullah yang baik. Dan berarti belum sempurna iman kita. Belum merasakan sentuhan. Itu baru pada tataran dasarnya. Pada tataran yang lebih dalam lagi adalah setiap kali kita menyebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Masya Allah. Di mana kita menyebutkan nama Allah, zikir-zikir, harus ada getaran ke hati, harus ada sesuatu yang nyetrum ke hati. Itu baru orang yang ma'rifatulahnya baik, dan itu pun berarti orang yang imannya baik. Ramadan menyeting kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW bersabda, ya, menjelaskan tentang keutamaan berpuasa dan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan dengan sebutan keimanan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Imanan, iman. Yang ditekankan adalah iman. Artinya nggak akan ada hasil yang memadai, yang maksimalnya optimal kalau kita tidak betul-betul berusaha untuk menjadikan keimanan ini sebagai tolak ukur. Makanya secara urutan pun jelas Allah menempatkan keimanan itu nomor 1. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman. Beriman kepada yang gaib, di antaranya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ya. Indikator Ramadan kita manis, Ramadan kita berhasil, kita menjadi pemenang adalah ternyata diukur indikatornya, atau dalam bahasa orang profesornya disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Yaitu dilihat dari sejauh mana kita mengalami peningkatan dalam kuantitas dan kualitas sholat sekaligus. Sholat dalam artian ritualnya sekaligus spiritualnya itu betul-betul mengalami peningkatan yang signifikan. Kenapa? Karena kita memang dilatih selama di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan jumlah sholat kita. Kalau kita dilatih dengan jumlah sholat yang sedemikian banyak, dengan ruku yang sedemikian banyak, tapi nggak ada ngaruhnya ke jiwa, berarti hati kita keras. Naudzubillah. Bayangin, ya, kalau ada orang ikut training center, pelatihan selama sebulan penuh, tapi nggak mengalami peningkatan. Bodoh. Naudzubillah min dzalik. Dan kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Dan kemarin kita juga sudah singgung bahwa kalau sholat kita meningkat, itu ukurannya adalah kita betul-betul, ya, merasakan kekhusyuan di dalam sholat kita. Itulah yang akan membuat kita menjadi pemenang sejati. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan khusyuk itu ternyata kata kuncinya adalah ketika kita merasakan dalam beribadah dan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kedekatan yang khusus. Dan ungkapan inilah yang ada dalam ayat Al-Qur'an, ya. Siapakah orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa dia itu mulaku. Mulaku ini artinya senantiasa merasakan pertemuan, merasakan perjumpaan, bahwa sedang berjumpa dengan Allah detik ini. Dan kemudian dia juga yakin bahwa dia akan betul-betul bertemu dengan secara langsung. Jadi bertemu sekarang secara batiniah dan nanti bertemu di akhirat, mempertanggungjawabkan. Dan untuk bisa membangun rasa bertemu atau pertemuan dengan Allah itulah, maka kita harus menguasai inti sholat. Kita harus mampu membangun apa yang menjadi inti sholat. Sholat kita harus berisi poin-poin
mendasari. Yang pertama adalah kita merasakan dan meresapi maknanya. Makna sholat itu betul-betul terus merasuk di sepanjang sholat kita. Memang nggak mudah perjuangan. Sama, saya juga lagi belajar terus. Yang kedua, sepanjang sholat itu kita bukan hanya meresapi makna dari sholat itu, tapi juga memiliki fondasi, menyadari kenapa kita melakukan sholat ini. Apa yang menjadi dorongan besar yang membuat kita sholat. Dan dari dorongan itu akhirnya kita menjalankan apa yang menjadi fungsi sholat. Dan kemudian dari menjalankan fungsi sholat itu kita akhirnya bisa membangun apa yang memang seharusnya ada di dalam sholat. Yaitu pilar sholat. Pilar sholat itu betul-betul kita bisa bangun. Hadirin yang Allah muliakan, perhatikan baik-baik, kemarin sudah kita singgung, bahwa kalau kita betul-betul melakukan sholat, maka kita merasakan terjadinya koneksi. Ini yang disebut makna dari pertemuan atau perjumpaan secara batiniah. Dan koneksi yang kita rasakan ini, itu tidak bisa dibuat-buat, dia ada fondasinya. Fondasinya adalah kalau kita betul-betul mampu menginstal apa yang menjadi dasar dari sholat kita. Yaitu, kita melakukan sholat karena kita menyadari bahwa begitu banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dari kenikmatan inilah kemudian kita akhirnya menjalankan fungsi sholat yang pertama, yaitu untuk bersyukur. Dari menjalankan fungsi sholat bersyukur inilah kita baru bisa membangun apa yang menjadi pilar. Jadi sholat itu intinya adalah harus ada pilarnya. Sebagaimana sebuah bangunan itu nggak akan ada berdiri tegak kalau nggak ada rasa cinta, nggak ada hub. Nah, ini udah kita bahas kemarin, saya tidak mengulasnya lebih dalam. Yang kedua adalah kalau dalam sholat kita itu ada fondasi yang menjadi pendorong kenapa kita melakukan sholat, kita sadar bahwa kita ini banyak dosa. Dan dari situlah kemudian kita menjalankan apa yang menjadi fungsi sholat. Artinya kalau sholat nggak ada bersyukurnya, nggak ada bertobatnya, nggak ada rasa-rasa itu, berarti belum disebut sholat. Dan itu nggak akan pernah bisa disebut nyambung. Barulah dari situ kita akan melahirkan apa yang menjadi pilar sholat yang kedua itu al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga, kalau kita sholatnya khusyuk, yang merupakan tanda-tanda ketakwaan kita, keberhasilan kita dalam ibadah Ramadan, kita betul-betul menyadari sholat ini kita lakukan karena kita banyak sekali masalah, banyak sekali hajat. Dan dari situlah kemudian itu menjadi bahan bakar yang menyalakan ya semangat kita untuk bertawakal, minta tolong kepada Allah SWT, bersandar kepada Allah SWT untuk ditolong SWT. Dan kemudian dari situlah baru kita bisa melahirkan apa yang disebut dengan ar-roja. Nah, inilah indikator sholat yang indikator keberhasilan Ramadan kita. Saya berharap sejak kemarin malam kita sudah mengamalkan ilmu ini. Memang terus terang tidak mudah, tapi terus Allah melihat usaha kita kok. Menghadirkan, saya ini mau sholat karena banyak sekali nikmat, artinya untuk mensyukuri nikmat itu. Sholat itu adalah bentuk bersyukur, makanya kan gerakannya kan seperti ruku, sujud itu adalah ekspresi syukur, manifestasi. Nah yang terjadi pada kita adalah cuma gerakannya doang. Cuma manifestasinya aja, rasanya belum ada. Yang namanya manifestasi itu kan berangkat dari rasa. Tapi kalau kita melakukan sebuah kegiatan yang dianggap sebagai sebuah manifestasi, sebagai sebuah ungkapan, tapi kemudian nggak ada rasanya, berarti sembuh. Naudzubillah min dzalik. Baik, hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan. Berikutnya, kita akan masuk kepada tanda-tanda yang ketiga. Tanda-tanda yang ketiga dari keberhasilan Ramadan yang kita jalani. Yaitu tanda-tandanya kita tumbuh subur dengan jiwa empati. Jiwa empati dan mental peduli. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam ayat di surat Al-Baqarah awal tadi, urutannya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Memberikan atau menafkahkan harta
menginfakkan harta, mengeluarkan harta, baik dengan zakat maupun dengan sedekah. Tapi substansi dari poin yang ketiga ini adalah bukan sekedar amalannya. Yang ingin dibidik dari sini adalah jiwanya, jiwa empati. Orang nggak ngeluarin harta kalau dia nggak merasakan empati. Jadi bagaimana yang ideal itu kita ngeluarin harta, jangan semata-mata karena hukumnya wajib kita berzakat. Tapi harus ada rasanya. Semua amalan itu harus ada rasanya. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, begitu juga bukan cuma sekedar empati, tapi juga peduli. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, beban orang lain. Kita menjadi orang-orang yang menjadikan hidup kita bermanfaat. Kita menjadikan hidup kita bernilai dengan membantu orang lain. Meringankan beban orang lain. Merasakan kesulitan orang lain. Inilah yang kemudian juga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran. Orang-orang yang bertakwa, ya, uiddat lil muttaqin, dan ciri-cirinya adalah ternyata Allah sebutkan yaitu orang-orang yang yunfikun. Ini ditegaskan lagi dalam ayat ini. Mengeluarkan. Nah, buat kita hari ini jadilah orang yang punya semangat berbagi. Bukan sekedar zakat. Kalau kita memang bukan seorang muzaki, ya memang kita tidak wajib zakat secara syariat, tapi jadilah orang yang berbagi. Punya makanan sedikit, berbagi sama tetangga, ya, berbagi sama teman, ya. Walaupun kita orang yang nggak mampu. Saya terharu sekali ada salah satu relawan di Tagar yang dia kondisinya juga tidak betul-betul berkecukupan, tapi kemudian ketika dia mendapatkan sedekah dari orang lain, kemudian itu disedekahkan lagi, dibagi lagi tetangganya, dan tetangganya bahagia betul. Nah, inilah ciri-ciri orang-orang yang dia berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan. Dia selalu punya semangat untuk berbagi. Dia orangnya peduli, orangnya tuh kasihanan aja, empati. Ya. Ini terjemahan lengkapnya, ya, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya, yunfikun, senantiasa, bukan cuma sekali-sekali tapi rutin. Di sini yang digunakan adalah fi'il mudhari. Begitu juga ditegaskan di dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah, ya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatam wal masakin. Dan kemudian di dalam ayat ini ditegaskan ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang imannya benar. Keren ya. Allah menyatakan iman yang benar itu kayak begitu. Dan itulah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Baik. Kita hubungkan juga dengan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Yaitu apa? Ternyata beliau memang ya, orang yang luar biasa, manusia yang luar biasa. Baik ini, ibadah, hubungan vertikalnya, hablum minal ikhwat, ternyata juga diimbangi dengan hablum minanasnya yang sangat dahsyat. Ini hadis yang sangat masyhur dari Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasa bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Di luar Ramadan itu orang yang paling apa? Bahkan ada orang yang tertarik sama baju, dikasih bajunya. Murah hati banget. Luar biasa. Nggak bisa megang harta tuh lama-lama. Bagi lagi, tolong lagi, sedekah lagi. Nah, di bulan Ramadan, beliau itu kedermawannya lebih-lebih berlipat ganda. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan minar rihil mursalah. Bahkan saking dermawannya itu, hembusan sedekahnya itu, sebaran sedekahnya itu sampai seperti hembusan angin. Semuanya kena, semuanya dapat. Masya Allah. Nah, inilah ciri-ciri atau tanda-tanda keberhasilan ibadah Ramadan kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang selalu berbagi. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kalian kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya kemurahan Allah-nya luar biasa. Jangan jadi orang yang pelit. Kalaupun kita tidak bisa berbagi dengan harta, dengan materi, berbagilah dengan apa? Berbagilah dengan ilmu, berbagilah dengan senyum, berbagilah dengan tenaga, berbagilah dengan jari.
klik ya. Ini mungkin ada yang belum sempat mensubscribe channel dakwah kita di Cagar Foundation ini, klik. Itu sedekah juga, itu berbagi juga. Atau men-share undangan-undangan kebajikan, program-program kebajikan. Nah, inilah indikator yang ketiga bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul berhasil membangun ketakwaan, dan itu menjadi indikator keberhasilan dari Ramadan kita. Nah, namun perlu kita perhatikan, berbicara tentang empati dan peduli ini, ya, maknanya bukan hanya sempit terkait dengan orang di luar sana, orang-orang yang kekurangan, tapi justru yang paling utama adalah ketika kita memiliki jiwa empati dan peduli kepada orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita. Jadilah orang yang empati dan peduli. Jangan egois, jangan mau enaknya aja. Misalnya, kalau para suami, ya udah, kalau cuma senang angkat piring ke belakang, apa susah? Itu juga berbagi. Istri udah capek masak, udah bangunnya lebih awal, sementara dia juga punya target tilawah, target zikir macam-macam. Ya ringankan beban istri. Kalau pas lagi butuh bantuan, ayo dengan sigap sambut. Perlu ini ya, jalanin sampai sebegitunya. Atau begitu juga sebaliknya, para istri ya peduli sama suaminya. Udahlah dalam kondisi ujian PSBB seperti ini, work from home, pusingnya, ya pijitin misalnya, ya tawarin minuman, nggak usah pakai diminta, siapkan keperluan-keperluannya. Begitu juga peduli dan empati kepada anak. Makanya Ramadan ini begitu dahsyat, akan bisa mengantarkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang lebih harmonis, insya Allah. Kalau kita memahami kandungan-kandungan ini. Baik, yang keempat. Nah, ini nih yang tidak kalah dahsyatnya. Melihat urut-urutan di dalam surat Al-Baqarah di awal tadi ya. Setelah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Yaitu orang-orang yang dia percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu apa? Al-Qur'an. Indikator yang paling kelihatan nyata ya, itu adalah ketika kita punya hubungan yang makin intensif dengan Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus bagaimana bulan Ramadan ini itu menjadi mulia, ya, menjadi sangat spesial adalah karena diturunkan Al-Qur'an. Karena memang faktanya seperti itu. Apapun yang melekat kepada Quran, dia akan menjadi mulia. Perhatikan. Malaikat yang ditugasi untuk menurunkan Quran, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Sayyidul Malaika. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran secara langsung, ya, menerima wahyu, yaitu Rasulullah SAW, menjadi manusia yang paling mulia, menjadi kekasih Allah. Dahsyat kan? Kemudian tempat diturunkannya Al-Quran yaitu Mekah, menjadi tempat yang mulia, tanah suci Mekah. Madinah, tempat juga turunnya Al-Quran, menjadi tanah yang mulia. Kemudian bulan yang diturunkan Al-Quran, Ramadan, menjadi bulan yang mulia. Malam yang diturunkan di dalamnya Al-Quran juga menjadi malam yang sangat mulia, itu malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Kalau kita nggak betul-betul berusaha untuk juga meraih kemuliaan, punya keinginan yang kuat untuk bisa mendapatkan kemuliaan itu, dimuliakan dengan kesungguhan kita berinteraksi dengan Quran, maka rugi. Betapa ruginya. Rugi habis. Nah, kalau kita nggak mau mendapatkan kerugian, maka tunjukkanlah kita adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh berinteraksi. Di malam-malam menjelang berakhirnya bulan Ramadan ini, mari kita tunjukkan kesungguhan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih intens. Kenapa? Karena banyak orang yang ternyata membuat Rasulullah SAW menangis. Dan kita tidak ingin menjadi umat beliau yang membuat beliau menangis. Sebagaimana firman Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nyuekin Quran. Disepelekan Al-Quran. Tentu saja bukan sempit ya, nanti kita akan lebih detail. Apa artinya mahjuro ini? Yaitu ketika kita tidak berusaha membacanya dengan intens, dengan sering.
Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang rajin menghatamkan Quran. Mungkin sudah ada yang hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian juga kita jarang mendengarkan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu dicuekin, nggak pernah. Yang lebih banyak didengar misalnya musik, naudzubillah. Kemudian tidak berusaha mempelajarinya, tidak berusaha menghafalkannya, nggak punya hafalan Quran. Aduh, malu banget. Ini Ramadan kalau nggak bisa ada oleh-oleh khusus hafalan Quran, aduh rugi. Kapan lagi kita ngapalin Quran? Kemudian tidak mengimaninya dalam artian nggak percaya dengan hukum-hukumnya. Kemudian tidak mentadaburinya. Jarang banget tadabur. Minimal dengan membaca terjemahnya dan meresapi arti kata-katanya. Tidak menjalankan perintahnya. Kemudian juga tidak menjadikannya sebagai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan mahjuro. Ya. Menjadi orang-orang yang menyepelekan, yang nyuekin Al-Quran. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Kita tidak mau menyerah seperti ini. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang-orang yang rugi habis. Nah, mungkin kita mengklaim, oh enggak, saya rajin baca. Tapi lihat, apakah kita masih melakukan hal-hal yang sia-sia? Nih, misalnya. Kita masih begitu gandrung dengan gadget kita, bukan untuk urusan yang penting, bukan untuk urusan agama, bukan urusan kebajikan, tapi untuk senang-senang doang, medsos, nonton, musik, aduh. Kalau masih ini terjadi, maka kita belum menjadi pecinta sejati terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Yang nurunkan langsung itu ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita nggak semangat gitu loh untuk mendapatkan kemuliaan dari yang maha mulia. Padahal Al-Quran ini juga adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Ya Allah, udah jelas-jelas ini kebaikannya, kemuliaannya. Kenapa kita masih nggak semangat? Misalnya ya, maka bagi yang kemarin selama 27 hari belum gigih baca Qurannya, tadabbur Qurannya, hafalan Qurannya, murajaahnya, tasmiknya, manfaatkan malam hari ini sampai besok 3 malam lagi dengan malam hari ini. Insya Allah ya, kalau Allah kasih banyak umur, kita akan berusaha mempersembahkan amalan ibadah terbaik kita. Inilah keutamaan-keutamaan Quran yang membuat kita harusnya menjadi sadar kita tidak boleh menyepelekan. Kenapa? Karena begitu dahsyat kemuliaan dari Al-Quran ini. Makanya Allah menempatkan ini menjadi indikator yang keempat dari ketakwaan. Yang mana ketakwaan itu adalah tanda keberhasilan atau manisnya ibadah Ramadan yang kita lakukan. Dan sebaliknya, orang-orang yang dia menyepelekan Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka wa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka dia termasuk, ya sesungguhnya dia menjadi orang-orang yang kehidupannya banyak stresnya, banyak galaunya, jauh dari Quran. Naudzubillah min dzalik. Ya. Apalagi kita tahu Al-Quran ini begitu besar keutamanya, menjadi penyembuh dari penyakit lahir dan batin. Dan dahsyatnya lagi, Al-Quran ini begitu luar biasa, bisa menghancurkan gunung. Ya. La ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Masa hati kita nggak hancur, nggak luluh? Batu gunung yang keras aja itu hancur luluh. Apalagi kita harusnya. Nah, itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita, orang-orang yang sudah mengaku beriman ini, sudah banyak melakukan amalan, tapi kalau belum tersentuh untuk mencintai Al-Quran. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tunduk untuk mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang turun di dalam Al-Quran. Nah, maka sama-sama kita checklist 7 langkah kita kalau kita sudah menjadi orang-orang yang betul-betul mencintai Quran. Yaitu yang pertama, mendengarkan dan menyimak. Ya, yang di rumahnya belum punya program atau belum menjalankan program sama sekali, simaan Quran jalanin. Biar ada suasana. Yaitu apa simaan Quran? Ada salah satu anggota keluarga baca, megang Qurannya, lebih bagus bukan cuma simakan dalam artian menyimak bacaan, tapi menyimak hafalan. Ya, beruntung keluarga-keluarga yang anak-anaknya, ya orang suami istri sudah punya hafalan Quran, udah saling simak. Gak mudah, harus betul-betul punya kesungguhan. Nyimak itu adalah memang kebiasaan
Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik bagaimana Rasulullah yang turun kepadanya wahyu aja masih betul-betul berusaha menikmati dengan dibacakan Al-Quran oleh orang lain. Dengerin. Sambil melihat huruf-hurufnya, megang mushafnya. Waduh, indah sekali. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, saya melakukan ini juga nggak mudah. Ya, memotivasi diri dan memotivasi anggota Allah juga nggak mudah. Pelan-pelan, ayo, akhirnya pelan-pelan tuh. Sedikit demi sedikit. Yo, aku cuma bisa 3 halaman. Yo, nggak apa-apa 3 halaman. Ada yang bisa 2 halaman, nggak apa-apa yang bisa. Nah, ketika keluarga itu, ayah, ibu, berkumpul, menyimak, adik-adik, kakak-kakak, yo, ini baca deh, kita fokus liatin, dengerin. Wah, itu menjadi sebuah energi bagi anggota keluarga. Gantian besok. Ya, kalau saya programnya di rumah sebelum buka puasa. Semua duduk ya, di depan hidangan buka puasa, minuman, kita simpan Al-Quran sambil menunggu. Kemudian dengan berdoa baru takjil, iftar. Nah, masih ada waktu ya, kurang lebih 3 hari lagi, 28, 29, 30 kalau kita mau 30 untuk yang belum melaksanakan simak. Yang belum punya anak ya dengan suami istri. Kalau yang jomblo gimana? Ya, itu nasib ya. Nanti minta simak sama temennya bisa dengan cara video call. Tolong dong nih, saya butuh diperdengarkan Quran, atau tolong simak bacaan Quran saya. Sebaliknya begitu, jadi saling mendengarkan atau membaca. Yang kedua, membaca. Udah jelas, yaitu dengan menghatamkan Quran. Yang tidak sungguh-sungguh menjalankan target untuk khatam Quran, rugi habis. Segigi mungkin. Habis saya bacanya gimana? Belum lancar. Ya justru itu. Dengan semangat untuk menghatamkan, akhirnya kita mau nggak mau jadi belajar. Dan sangat gampang sekarang. Ya, untuk belajar Quran dengan mudah, dengan cepat. Eranya udah era yang modern. Baik. Yang ketiga, murojaah. Jangan sampai nggak ada hafalan Qurannya. Kan kita setiap hari sholat, dan sholat itu ada ayat yang dibaca. Jangan lagi kulhu, lagi. Betul, itu sangat mulia, sangat agung. Tapi kan begitu banyak ribuan ayat yang lain. Kalau sampai kita nggak nambah hafalan, juga rugi. Meskipun tidak menjadi indikator yang paling utama. Ya. Tapi sayang aja gitu ya. Yang keempat, kita berusaha mentadaburinya, karena kalau orang yang tidak pernah tadabur itu pertanda hati yang terkunci. Orang yang tidak pernah menjadikan tadabur sebagai hobinya dalam kehidupan ini, maka dia adalah orang-orang yang hatinya terkunci. Nauzubillah. Am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Ini apa namanya, kecaman yang sangat menyakitkan banget loh buat orang-orang yang betul-betul beriman. Waduh, ngeri banget. Kemudian belajar, mengajarkan dan mendakwahkan. Khairukum man ta'alamal Qur'an. Ya, ajarkan Quran ini kepada keluarga, ya, saling mengingatkan bacaan tajwidnya. Ya, kalau bisa mengajarkan. Tapi minimal kalau belum bisa mengajarkan, belajarnya disungguh-sungguh. Belajar ilmu tajwid, baca, cari bukunya, cari kitabnya, betul-betul ada effort yang kelihatan. Jangan effortnya itu hanya untuk menikmati medsos, menikmati YouTube, menikmati Instagram, ya. Rugi banget kalau ini tidak kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang keenam, mengamalkannya dalam kehidupan. Artinya apa? Kita praktekin apapun yang dituntunkan oleh Al-Quran. Misalnya apa? Al-Quran menurunkan perintah untuk menutup aurat. Yuk, kita menutup aurat dengan lebih syar'i. Al-Quran memerintahkan kita untuk apa? Berkata lembut. Yuk, amalkan kelembutan dalam berbicara. Al-Quran memerintahkan kita untuk jujur. Yuk, praktikkan kejujuran. Al-Quran memerintahkan kita untuk berjihad, berjuang. Yuk, jadikan hidup kita sebagai perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, kalau kita betul-betul mencintai Al-Quran, maka kita akan membela dan menyiarkan Al-Quran. Setidak-tidaknya seminim-minimnya adalah dengan kita share nih program-program seperti ini. Share lagi. Ada tausiah, share lagi. Jadikan status. Jangan statusnya itu hal-hal yang nggak bernilai. Kegalauan, curhat, ya, lagi kesel, jengkel. Nggak ada. Curhatnya adalah isinya kebajikan. Amal-amal kebajikan. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah tanda yang keempat, yaitu kita menjadi semakin mencintai Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini menjadi energi buat kita untuk semakin melipat gandakan kesungguhan, semangat untuk beribadah di malam-malam terakhir Ramadan. Jangan sampai nanti kita udah jadi penghuni kubur, nangis bombay.
Aduh, dulu aku dikasih Ramadan, tapi aku sia-siakan. Nangisnya mendingan sekarang. Jangan nangisnya nanti di alam barzah. Seperti halnya para penghuni kubur yang sekarang nangis. Bukan cuma mereka yang orang-orang yang tidak soleh. Orang-orang yang soleh pun nangis. Kenapa? Karena baru betul-betul bisa merasakan kedahsyatan Ramadan itu ketika di alam barzah. Ditampakkan amalan-amalannya, betapa dahsyat ganjarnya, kebaikan-kebaikan. Apalagi yang ya orang-orang yang belum beriman dengan sungguh-sungguh, dia nyesalnya dengan penyesalan yang luar biasa. Nah, saya kira kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini. Gak apa-apa, sedikit-sedikit ya, biar kita saya begitu metodenya, metode Sigur itu adalah pelan-pelan, berulang-ulang, sedikit demi sedikit, tapi diresapi. Dengan diresapi itulah akan menjadi amalan, insya Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita besok malam, insya Allah. Kalau masih panjang umur, dikasih kesehatan, di malam yang ke-29. Malam ganjil loh, ya. Kita isi dengan amalan-amalan. Dan dahsyatnya, kata para ulama, malam Lailatul Qadar itu ketika kita melakukan amalan ibadah, kebajikan, infak, itu berlipat-lipat ganda. Jadi kalau kita ngaji malam hari ini nih, yang baru bergabung malam hari ini, kalau yang kemarin alhamdulillah, atau yang kemarin-kemarinnya lagi dengan majelis ilmu yang lain, maka kalau ini bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, ya. Jadi betul Lailatul Qadar itu taharru, kata Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Ya. Lantas kemudian bagaimana malam genapnya? Apakah enggak begitu? Justru kita nggak pernah tahu rahasianya malam ganjil itu, ya, kapan? Karena kalau puasanya 29 hari, maka yang tadinya genap jadi ganjil. Kan 10 hari terakhir kan? Atau bisa jadi sebaliknya, kalau Ramadannya 10 hari, ya, makanya harus selama 10 malam itu kita berusaha memburu Lailatul Qadar. Meskipun kita nggak melakukannya di masjid ya, tapi di rumah. Nah, ketika kita melakukan majelis ilmu seperti malam hari ini, kita sama saja seperti halnya kita ngaji majelis ilmu selama lebih dari 1000 tahun, 1000 bulan. Bayangin, 1000 bulan nggak berhenti-berhenti ngaji, pahalanya kayak apa coba? Nah, makanya jangan sia-siakan kesempatan amal soleh seperti majelis ilmu ini. Udah jarang soalnya pengajian. Nah, makanya kita tetap adakan, justru kita adakan untuk menjadi energi agar lebih gigi lagi, seperti orang yang berlomba olahraga itu makin mendekati finish tuh makin makin berusaha mengerahkan tenaganya, bukan makin lemes, bukan makin futur. Nah, untuk membuat itu bangkit kekuatannya, maka kita hadirkan, oh indikatornya ini, oh berarti saya belum punya, berarti saya harus kejar. Oh, saya sudah mencapai, lebih tambah lagi, kira-kira begitu. Ya, baik, alhamdulillah ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Seperti kemarin, saya persilakan di Bapak-bapak dan sekalian ada yang ingin menambahkan atau sharing dari pengalamannya, monggo saya persilakan diaktifkan speakernya, mikrofonnya, biar kita bisa sama-sama dengar. Kalau ada ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada Bu Novita, Bu Santi, Bu Tri Handayani, Bu Mary, Bu Siti Fatima, Bu Yulinianing, Bu Hamidah, Bu Sarah Yuliana, Bu Yati, Bu Heni Tangerang, Bu Wulan, Bu Tatin, Bu Ajeng, Bu Susan, Bu Ios, ada Alvin Fazada juga. Masya Allah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir malam hari ini dimuliakan oleh Allah. Kita memang tidak mencari jumlah yang hadir. Ya, buat saya pribadi nggak peduli ada yang hadir atau yang enggak. Ya. Yang penting kita ditonton oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihadiri oleh Allah. Baik, silakan kalau ada. Cukup ya. Kalau nggak ada, Bu Santi nampaknya. Silakan Bu Santi, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bu Santi, silakan. Ini Ustadz, jadi ini kan udah tinggal berapa malam lagi ya untuk membagi antara ya kita mengejar untuk hatam, kemudian mengejar hafalan, kemudian menyimak hafalan, itu gimana ya? Yes, baik. Yes, pertanyaan yang super cerdas ini. Karena ini mudah-mudahan menunjukkan kita adalah orang-orang yang ingin totalitas dalam mengejar indikator keberhasilan ibadah Ramadan kita. Mana yang kita utamakan? Ya, para ulama menjelaskan yang dasar dalam berinteraksi dengan Quran itu adalah membaca. Jadi, ya para ulama semuanya begitu.
Tradisinya mereka ngejar khatam. Khatamnya, kuantitasnya itu betul-betul memang diperbanyak. Ditambah. Nggak biasanya gitu loh. Ya. Betul-betul ada kegigihan untuk meningkatkan jumlah bacaan Quran, itu dengan cara menghatamkan sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, bahkan ada yang sampai 5 kali. Saya punya teman sampai 5 kali. Saya sendiri luar biasa, belum sanggup seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian baru nanti yang kedua bersamaan dengan itu. Ini memang idealnya kalau kita bisa paham bahasa Arab, sebetulnya tidak perlu khusus membaca terjemahannya lagi. Ya, kalau ngerti bahasa. Tapi kalau belum bahasa Arab, mau nggak mau kita harus menyediakan waktu khusus untuk membaca terjemahan atau membaca tafsirnya atau membaca kitab tadaburnya. Gitu. Itu kalau untuk berusaha memahami dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, itu dari segi murojaah. Nah, murojaah ini bisa kita akali dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan hafalan-hafalan yang kita mau murojaah itu untuk dibaca di dalam sholat. Gitu. Nah, pembagiannya sendiri memang tidak ada ketentuan khusus, ya. Tidak ada ketentuan khusus. Tapi yang paling penting harus tetap ada dijalani dalam setiap hari. Ada yang dihatamkan, ya. Tentu yang namanya hatamkan berarti memang butuh waktu banyak, karena memang kan panjang, 30 juz Al-Quran, ribuan ayat. Sementara kalau hafalan kan kita nggak banyak, berapa ya, maksudnya yang belum habis ya, kalau kayak seperti saya belum habis ya, paling hanya beberapa ayat berupa surat, udah itu aja udah luar biasa. Ya, tapi yang dasar adalah membaca, kemudian mentadaburi, dan kemudian memurojaah hafalan. Jadi porsinya tetap yang lebih besar adalah kuantitasnya. Nah, dari segi kualitasnya, yang penting tetap kita lakukan dalam porsi-porsi yang. Nah, tapi kita harus punya target, jangan cuma asal apa namanya, yang penting kita lakukan, enggak. Target berapa surat yang mau kita tadaburi, berapa ayat yang mau kita murojaah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semua yang diukur dari semakin bertambah cinta kita kepada Quran, dan mudah-mudahan dengan demikian Al-Quran ini akan betul-betul menjadi syafaat buat kita, sebagaimana ibadah puasa akan menjadi syafaat buat kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nggak puas, sehingga bisa lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari. Barakallahu fiik. Silakan kalau ada dari yang lain. Baik. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya, karena kita perlu betul-betul mengisi malam hari ini dengan amalan-amalan yang semakin membuat Allah melihat kita sebagai orang-orang yang gigih berusaha, punya effort yang tinggi meraih Lailatul Qadar. Baik, sama-sama kita cukupkan dan kita tutup kajian kita malam hari ini. Kita tadi sudah berdoa di awal, bagi yang ketinggalan baru masuk ke belakangan, tetap bisa menikmati doanya, nanti tinggal ditonton di YouTube-nya aja, insyaallah ya. Begitu juga yang baru bergabung malam hari ini, ya silakan nanti lihat di bagian yang pertama kemarin malam ada di YouTube, di channel YouTube Cagar, bisa diulang, diresapi. Karena saya sendiri pun menikmati, ya. Saya sedang menasihati diri sendiri. Oh iya, benar, saya belum khusyuk, saya belum lagi begini, bro, terus nggak pernah merasa cukup gitu, nggak boleh merasa selesai, ya, dalam urusan mengejar target yang paling utama. Demikian, terima kasih banyak sekali lagi kepada semuanya hadir, baik di channel Zoom maupun di channel YouTube. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di pertemuan yang berikutnya besok malam. Kita akan tuntaskan paling tidak 3 kali pertemuan untuk menyelesaikan indikator-indikator kesuksesan dan kegagalan dari ibadah Ramadan kita. Karena orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang paling waspada. Dia terhadap tanda-tanda kesuksesan dan kegagalan. Kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.